Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-8. Idza fataha laka wijhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha in qalla 'amaluka fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu ay yata'arrafa ilaika. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu 'alaika wal a'malu anta muhdiha ilaihi wa aynama anta muhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu 'alaika. Idza fataha, nalikane wis mbuka sapa Allah laka marang sira wijhatan ing sijine pintu minat ta'arrufi saking ma'rifat, saking kenal Allah Ta'ala, fala tubali monggo aja ngrewes, monggo aja peduli sapa sira ma'aha sertane wijhah, sertane pintu, ingkolla lamun toh sithik apa amaluka amalan sira. Fa innahu mongko temen sedune kelakuan ma fataha ma utai perkara fataha kang wis buka sapa Allah ha ing wijhah laka marang sira illa wa huwa yuridu, kejaba utai Allah iku yuridu kang ngersakaken sapa Allah ayata'arrafa ing yen toh ngenalaken sapa Allah ilaika marang sira. Alam ta'lam, ana ta ora weruh sapa sira anna ta'arrufa temen sedune makrifat, temen sedune ngenal Allah, wa ta'arruf iku muriduhu 'alaika, perkara kang den karepaken Allah, kang den kersakaken Allah 'alaika marang sira. Wal a'malu lan utawi pira-pira amal anta yusira iku muhdiha, perkara kang den hadiahaken apa amal ilaihi marang Allah. Wa aina lan ing ngendi ma anta muhdihi utai perkara anta yusira iku muhdihi kang ngahdiahaken, mempersembahkan ilaihi marang Allah mimma nyatane saking perkara huwa kang te perkara iku muriduhu 'alaika, utahe perkara kang den karepaken 'alaika ing atase sira. Idza fataha laka wijhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha in qalla amaluka, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah membuka untukmu satu pintu, satu jalan pengenalan kepadamu, maksudnya makrifat untukmu, berarti dia, maksudnya Allah ingin mengenalkan dirinya kepadamu.
maka jangan hiraukan mengapa itu terjadi padahal amalanmu sedikit. Tidak usah kau pertanyakan meskipun kau merasa amalmu masih sedikit. Fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah membukanya untukmu kecuali ia menghendaki mengenalkan dirinya kepadamu. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika. Bukankah makrifat ini adalah anugerah Tuhan untukmu? Wal a'malu anta muhtiha ilaihi, dan amalmu adalah persembahan untuknya. Wa aina ma anta muhtihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika, persembahanmu tidak akan pernah sebanding dengan anugerahnya. Apalah arti amal yang engkau persembahkan kepadanya dibanding pengenalan dirinya yang dia anugerahkan untukmu, yang dia anugerahkan kepadamu. Saya ulang, tidakkah engkau mengerti bahwa pengenalan Allah Subhanahu wa ta'ala padamu itu merupakan anugerahnya kepadamu, sedangkan amalmu adalah perkara yang engkau haturkan kepadanya. Apalah arti amal yang engkau persembahkan kepadanya dibanding pengenalan dirinya yang dia anugerahkan kepadamu. Ya, ini memang kata-kata apa namanya, sastra itu ya. Jadi di dalam perjalanan menuju Allah Ta'ala, orang yang berjalan menuju kepada Allah itu kan dikatakan salik atau murid. Memang seorang salik ini harus selalu memacu, memperbanyak amalan-amalan untuk menekan dorongan-dorongan syahwat atau keinginan itu sehingga ia bisa sampai kepada Allah. Karena memang manusia itu kan diberi nafsu syahwat, maka untuk mendorong supaya nafsu syahwat ini tersingkir, hilang, maka seorang salik ini harus mendorong dengan amalan-amalan itu tadi supaya bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa seorang salik ini dituntut untuk bermujahadah, bersungguh-sungguh, prihatin, pengorbanan supaya sampai kepada Allah Ta'ala itu tadi. Ya, ini sebenarnya bahasa-bahasa ini kalau kita mengingat pasti akan mengingat dengan perjalanan kita. Kan tidak mungkin kita ini sampai kepada Allah Ta'ala tanpa pengorbanan, kan tidak mungkin. Apalagi kok sampai mengenal Allah Ta'ala. Secara umum memang
Ya kita ini kan baru mengenal ya namanya Allah itu tadi memang. Seperti di kalangan manusia, belum tentu semua orang ini katakanlah suami istri itu mengenal satu sama lain. Mungkin mengenal fisiknya, mungkin mengenal namanya, mungkin mengenal bentuknya, tapi belum dikatakan benar-benar mengenal. Kalau dia ini tidak bersungguh-sungguh mujahadah masuk ke dalam itu tadi, supaya benar-benar siapa istri atau suami atau kawan atau teman atau tetangga itu tadi. Maka tahu dan kenal itu beda. Ada seorang suami istri di situ ingin saling mengenal, tetapi caranya itu tidak tepat, ini pun juga tidak akan mengenal. Seorang istri memasakkan masakannya, memasak daging dengan bumbu yang luar biasa, mungkin harapannya ini makanan yang lezat, makanan yang enak, tetapi ternyata suaminya itu tidak suka itu. Justru sukanya itu hanya sayur bayam, katakanlah dengan sambal tempe. Berarti ini tidak akan sampai, karena tidak sesuai itu tadi. Berarti dia belum mengenal itu. Sama seorang hamba ingin mengenal Allah Ta'ala, tidak hanya mengenal zahirnya atau mengukur menurut dirinya itu tadi. Itulah perjalanan seorang salik atau murid supaya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam hikmah ini kenapa Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menasehati bahwa jika Allah Ta'ala membukakan untuk hamba satu dari sekian pintu makrifat, kan satu wijhatan, kan satu pintu itu. Ya seperti merasakan kehadiran Allah Ta'ala ketika wirid, ketika zikir, ketika ibadah, merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, menyadari bahwa pelaku ibadah ini sesungguhnya ya Allah Ta'ala. Artinya dia bisa ibadah itu kan bukan kekuatannya, tetapi kekuatan dari Allah. Dia bisa ibadah karena diberi sehat oleh Allah, dipilih oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah. Merasa maksudnya menyadari bahwa dirinya ini hanya sebagai apa? Objek. Hakikatnya kan dari Allah Ta'ala semuanya. Semuanya adalah perbuatan Allah Ta'ala. Maka pada saat itu dia ini tidak perlu heran, gak perlu gumun, gak perlu bertanya-tanya mengapa itu semua bisa terjadi, padahal amalannya itu masih merasa sedikit. Itulah kehendak Allah itu. Jadi kadangkala ketika seorang hamba itu kan wirid, zikir, merasa nyaman, adem, merasa dekat dengan Allah Ta'ala, itulah salah satu pintu kemakrifatan yang dibuka oleh Allah Ta'ala dari beberapa pintu makrifat. Artinya ketika itu tidak usah heran, karena memang Allah berkehendak. Jika Allah tidak berkehendak ya tidak akan terjadi. Dan itulah yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala saat itu. Maka dibukakannya pintu ma'rifat ini adalah bukti bahwa Allah Ta'ala ini mempunyai sifat Rahman, Rahim, kasih, sayang itu tadi.
Allah sangat mengasihi, Allah sangat menyayangi. Karena apa? Boleh jadi dan bisa jadi seseorang itu yang amalannya sedikit sebenarnya, amalan dohirnya, tetapi justru sampai kepada Allah Ta'ala. Kan boleh jadi orang itu amalan dohirnya kelihatannya banyak sekali, tapi tidak sampai kepada Allah, tidak sampai makrifat kepada Allah Ta'ala, tidak kebuka pintu makrifatnya. Ya faktornya banyak, faktornya mungkin macam-macam, faktornya nafsu bisa jadi, faktornya karena keinginan manusianya bisa jadi, faktornya karena nafsu yang mendorong bisa jadi, sehingga dia malah di situ terbalik mengintervensi Allah Ta'ala itu karena ada kemauannya. Jadi memang namanya pintu makrifat ini semua atas kehendak Allah, tetapi tetap dengan usaha itu tadi, pentingnya pengorbanan, pentingnya mujahadah sungguh-sungguh itu tadi. Karena jika orang yang mendapatkan makrifat atau kenal kepada Allah Ta'ala, umpamanya ibadahnya sedikit itu karena ada udzur sakit katakanlah, maka di situ ketika sakit secara zahir ibadahnya menjadi sedikit, tetapi dia saat itu langsung tembus nyambung kepada Allah bahwa sakit ini yang memberi Allah Ta'ala, dia ridho dengan sakitnya, dia ridho dengan takdirnya. Justru itu malah yang bisa nembus kepada makrifat. Jadi artinya setiap situasi, kondisi, keadaan apapun dia sambungkan kepada Allah Ta'ala itu. Berusaha untuk selalu melihat semua ini nyambungnya kepada Allah Ta'ala. Nah secara umum kadangkala kan enggak, wah ini diberi sakit. Banyak orang itu ibadah, contoh ketika ibadah haji, wah sebelum berangkat atau ketika berangkat itu menggebu-gebu, nanti saya ketika sampai di sana akan begini, begitu, begini dan begitu. Tapi ketika sampai di sana Allah memberikan sakit, maka ketika itu dia menilai seakan-akan dia tidak maksimal ibadahnya, sehingga dia ini tidak terima, tidak ridho dengan takdirnya Allah Ta'ala, malah tidak dapat dua-duanya. Ibadah zahirnya tidak maksimal, hakikatnya juga tidak sampai kepada Allah Ta'ala. Tapi ketika dia ini merasa bahwa inilah sakit ini yang memberi Allah, jika ridho maka pahalanya lebih besar dibanding amalan-amalan zahir yang tidak sampai kepada Allah Ta'ala itu tadi. Jadi intinya makrifat ini jika dibuka satu pintu saja ini luar biasa, apalagi beberapa pintu sebagaimana yang dialami para kekasih-kekasih Allah Ta'ala itu. Jadi melihat sesuatu apapun yang terjadi ini semua disambung kepada Allah Ta'ala, robitohnya kuat, ta'aluknya kuat, sehingga yang dia pasang selalu husnudzon kepada Allah Ta'ala itu tadi. Jadi Allah membukakan pintu makrifat ini karena memang ingin mengenalkan dirinya, maksudnya mengenalkan Allah Ta'ala kepada hambanya itu tadi, memberi karunia-Nya, memberi fadilah keutamaannya, menampakkan sifat-sifat keagungannya, asma-Nya yang agungan itu. Maka tentu saja makrifat ini adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karunia yang agung untuk diberikan kepada hambanya itu tadi, sehingga ibaratnya itu hadiah dari seorang budak. Secara zahir itu
nilainya tinggi, nilainya besar, tapi tetap hina dan kecil dibandingkan hadiah dari seorang raja, seorang tuan, walaupun toh nilainya itu sedikit, tetap beda. Jadi itu tadi gambarannya. Ibadah yang banyak tetapi tidak sampai, nggak kebuka pintu makrifatnya, walaupun banyak, tidak ada nilainya apa-apa. Tetapi nilainya sedikit tapi tembus makrifat kepada Allah Ta'ala, nilainya besar. Namun kebukanya pintu makrifat itu ya juga dari Allah Ta'ala itu tadi. Nah intinya ini juga semua dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Maka kesimpulannya di hikmah yang ke-8 ini, amal ibadah apapun yang sedikit namun diiringi dengan makrifat lah, kenal kepada Allah, itu lebih baik daripada amal ibadah yang banyak tanpa makrifat, pepesan kosong. Maka kenapa banyak wali-walinya Allah ataupun para arif billah, orang yang mengenal Allah, belum tentu juga amalan zahirnya itu banyak terus, belum tentu. Bahkan malah banyak yang nggak ketara. Boleh jadi yang melakukan itu sendiri juga tidak merasa. Sedikit tetapi Allah buka pintu makrifatnya, maka jadi besar. Jadi amalan yang banyak, amalan yang besar tetapi tidak makrifat ataupun tanpa makrifat, ini adalah tidak ada apa-apanya dibanding amalan yang sedikit tetapi dengan makrifat kepada Allah Ta'ala. Maka jika seorang salik itu mendapatkan makrifat, kenal kepada Allah, maka dia ini segera untuk menghadapkan hati, kalbunya kepada Allah Ta'ala, agar apa, karunia makrifat itu selalu ditambah. Semakin tambah meningkat. Maka orang yang tambah makrifatnya, karunia makrifatnya ditambah, ini semakin tenang. Menjalani kehidupan itu semakin tenang. Karena dia merasa selalu dilihat oleh Allah Ta'ala itu tadi, dengan berbagai macam ujian, rintangan, kadangkala jebakan juga. Cara Allah Ta'ala untuk meningkatkan kualitas atau kelas seorang hamba itu. Maka seorang salik yang sudah diberi makrifat, untuk selalu menjaga kemakrifatannya itu tadi. Semakin lama dia ini tidak peduli dengan selain Allah Ta'ala. Artinya hati itu hanya tertuju kepada Allah Ta'ala. Dia tidak akan pernah menghiraukan selain Allah Ta'ala itu. Sehingga apa? Hatinya tambah tenang. Dia tambah memperdulikan makrifat ketimbang berebut amalan-amalan zahir. Ya kan kadangkala amalan-amalan zahir itu baik, tapi kalau kebablasan lama-lama jadi riak juga, jadi ujub. Nah, setan itu kan pinter. Setan itu pinter kadangkala. Macam-macam. Maka amalan lahir yang dilakukan para arif billah itu biasanya di akhir-akhir masa, di akhir-akhir usia mereka ini cenderung menurun amalan zahir.
selalu merindukan masa-masa dulu ketika masih muda, ketika masih kuat, karena untuk mendapatkan banyak cahaya ataupun nur karena banyaknya amalan mereka yang mereka lakukan. Nah, intinya di situ. Jadi amalan sedikit tapi bisa membuka pintu makrifat kepada Allah, ini lebih baik, lebih agung, lebih besar nilainya daripada amalan-amalan yang kelihatannya banyak tanpa makrifat kepada Allah Ta'ala. Hikmah yang ke-9, tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwal. Tanawwa'at macem-macem, apa ajnasul a'mali, piro-piro jenise amalan, litanawwu'i waridatil ahwal, krono macem-maceme waridatil ahwal, keadaan, piro-piro keadaan sing teko utawa tekone piro-piro keadaan, krono maceme tekane piro-piro keadaan. Amal itu jenisnya beragam buahnya, sebab beragamnya keadaan yang datang kepada seseorang. Ada yang mengatakan ini termasuk litanawwu'i waridatil ahwal yo, karena asupan hati, maksudnya perkara yang masuk ke dalam hati itu bermacam-macam. Karena sebuah amalan itu kan sebenarnya muaranya ke hati. Ya, termasuk apa yang diucapkan, yang dilihat, yang difikir, yang didengar, itu semua muaranya kan masuk ke dalam hati. Maka asupan hati itu ya makrifat kepada Allah Ta'ala kembali lagi. Rahasia secara rohani yang masuk ke dalam kalbu, ke dalam relung hati, mata hati. Inilah yang akan mendorong munculnya sifat-sifat dan keadaan atau ahwal itu tadi. Tentunya ahwal yang terpuji. Jadi di situ ketika asupan-asupan sudah masuk ke dalam hati, maka akan kembali lagi, akan menimbulkan sifat-sifat kebaikan, mungkin seperti bijaksana, kelembutan, ataupun kebaikan-kebaikan itu tadi. Jadi apa yang diasup ke dalam hati, kemudian dalam hati itu muncul lagi dengan ahwal, dengan keadaan yang baik itu. Sehingga sampai dicontohkan di sini, sering sekali kadangkala sebagian para salik, para murid, ada yang rajin sholat, ada yang rajin puasa, maka perbedaan asupan itu tadi yang masuk ke dalam hati, asupan ilahi, yang mengakibatkan perbedaan kecenderungan hati itu, sehingga setiap orang ini beramal menurut kecenderungannya. Ketika dia ini belum mendapatkan bimbingan seorang guru atau seorang mursyid yang menunjukkan itu tadi, tapi apabila dia ini sudah mendapatkan bimbingan, dia pasti tidak akan beramal kecuali dengan bimbingan mursyidnya. Jadi orang itu memang kalau beramal dengan caranya sendiri itu kadang-kala ya kecondongannya itu kan ada yang hanya rajin sholat aja tapi yang lainnya enggak.
Ada yang rajin puasa tapi yang lainnya enggak. Rajin sedekah tapi yang lainnya enggak. Ya tergantung itu tadi kecenderungannya. Maka di dalam hikmah yang ke-9 kesimpulannya lah, amalan-amalan seperti zikir, wirid, sholat yang dilakukan para murid, para salik, ini akibat daripada macam-macamnya perkara apa yang masuk ke dalam hati. Jadi balik, hati itu mendapatkan asupan, kan hati itu asupannya kan lewat 4 saluran, lewat pendengaran, penglihatan, pemikiran, pembicaraan. Itu asupan hati. Maka 4 saluran itulah yang masuk ke dalam hati. Maka apa yang masuk ke dalam hati kemudian akan terlahir, muncul hal ahwal keadaan yang dimunculkan dari dalam hati itu. Maka kenapa sebagian para ulama pentingnya 4 saluran itu, jika yang masuk itu kok kebesaran Allah, keagungan Allah, kehebatan Allah, maka yang keluar dari hatinya pun juga sama. Artinya tetap amalan-amalan yang hubungannya dengan Allah Ta'ala. Sering mendengarkan perkara kebesaran Allah, membicarakan kebesaran Allah, mikir tentang kehebatan kebesaran Allah, keagungan Allah, bicara, mendengar, melihat keagungan Allah, maka hatinya pun yang hatinya ini, di dalam hatinya itu isinya ya tentang keagungan Allah, kehebatan Allah, kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Sehingga apa yang ada dalam hati akan keluar lagi, yaitu apa? Tetap keadaan yang selalu dihubungkan dengan Allah Ta'ala. Beda ketika manusia itu, apa yang masuk di dalam hati itu, pendengarannya itu perkara dunia, yang dibicarakan dunia, yang dipikir dunia, yang dilihat dunia, yes, otomatis yang tertanam di dalam hati itu keduniaan. Maka yang muncul dari hati keluar lagi, tetap di situ usaha-usaha dunia. Itu otomatis. Bicara politik dunia, mendengarkan politik dunia, mikir politik dunia, melihat politik dunia, yang ada dalam hati perpolitikan tentang keduniaan. Maka otomatis yang muncul dari hatinya perilaku-perilaku yang berhubungannya dengan politik keduniaan. Itu udah otomatis. Maka kenapa ya para ulama arif billah itu tadi selalu menekankan bagaimana untuk mengulang-ulang pembicaraan, penglihatan, pendengaran, pemikiran tentang keagungan Allah, kebesaran Allah, kehebatan Allah, kekuasaan Allah, sebagaimana dalam Al-Quran. Karena Al-Quran 30 juz itu kalau dihitung-hitung mulai juz 1 sampai juz 30, ayat yang terbanyak ya tentang kebesaran Allah, tentang kekuasaan Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah, kan itu. Baru tentang cerita-cerita atau qasas itu tadi. Maka seorang murid harus beramal sesuai dengan asupan hati, sesuai dengan bimbingan mursyid, bimbingan guru yang menuntun kepada Allah. Artinya tidak boleh beramal asal menurut kemauannya ataupun menurut asupan hati orang lain. Karena orang lain pun kan tidak boleh lah menentangnya hanya karena tidak melakukan apa yang dilakukannya. Ya intinya mengelola hati lewat panca indera, itulah yang menjadi asupan hati, sehingga apa yang ada di dalam hati kemudian akan keluar dengan hal ahwal tingkah laku itu tadi. Nah, intinya itu.
Ya kalau sebagaimana kata Imam Syafi'i kan itu, ya meletakkan kebesaran Allah dan akhirat ya dalam hati, keduniaan tuh di telapak tangan, kematian di antara kedua pelupuk mata kan itu. Teorinya memang itu. Nah itulah yang harus dilatih, dipraktekkan itu tadi. Pokoknya hati jangan sampai tercampur dengan perkara-perkara selain Allah intinya. Karena perkara selain Allah harus keluar dari hati. Kalau selain Allah Ta'ala itu kok masih masuk di dalam hati, ya otomatis campur aduk, jadi semrawut, hati ikut-ikutan. Makanya kenapa perkara-perkara selain Allah, ya perkara-perkara dunia apapun, kalau masih masuk di dalam hati, pasti di situ hati akan kecewa, galau, bingung, nggak tenang, semrawut, macam-macam. Karena masih diletakkan dalam hati. Tapi kalau di luar hati, hatinya dikosongkan dari perkara itu, dan di dalam hati hanya Allah Ta'ala, maka ndak akan ikut-ikutan, maka dia akan tenang. Itu juga sudah digambarkan ketika di dalam sholat kemarin juga Imam Abu Laits As-Samarqandi kan itu. Ketika orang mengucapkan takbiratul ihram kan itu, makanya sifat sholat takbiratul ihram kalau dibawa dalam kehidupan sehari, paling tidak sejauh mana dia bisa menerapkan 10%, ya dapatnya 10%, 50% dapatnya 50%. Artinya umpamanya ingin mendapatkan ketenangan, kok dia bisanya hanya 10%, ya 10% dapat ketenangan, 50%, nah 100% dapat 100% ketenangan. Tergantung sejauh mana dia berusaha itu tadi. Dah, ada benarnya dari Allah, kekurangan mohon maaf. Kita tutup doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq lakum min thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.